Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Untuk renungan yang akan saya sampaikan, saya mengambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 3, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Tema yang saya ambil untuk renungan yang akan saya sampaikan yaitu kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah surat Kristus, itu artinya bahwa kita menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus, sehingga hidup kita akan dapat membawa terang, akan dapat menjadi terang bagi banyak orang. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya tertarik dengan kata supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini artinya bahwa kehidupan kita yang menjadi berkat, atau kita yang menjadi pelaku-pelaku firman itu, bisa dilihat banyak orang, lalu mereka yang melihat kita itu dapat memuliakan Bapa di surga. Itu artinya bahwa hidup kita ini dapat menjadi berkat dan dapat membawa banyak jiwa mengenal kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi Kristus tidak selalu dengan kata-kata yang indah-indah, dengan kata-kata yang muluk-muluk, saudara. Tetapi untuk menjadi saksi Kristus, terkadang ada orang yang tidak fasih dalam berbicara. Terkadang ada orang yang tidak pandai dalam berbicara. Namun dapat mereka menjadi pelaku firman. Memang tidak salah untuk menjadi saksi Kristus itu dengan kata-kata, tetapi harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita seperti orang Farisi yang ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa, "Hai kamu keturunan ular beludak." Saudara, orang-orang Farisi itu dikatakan atau ditegur oleh Tuhan Yesus itu seperti keturunan ular beludak. Apa itu ular beludak, saudara? Kalau dalam bahasa Yunani, itu umumnya berarti pemain sandiwara. Kita tahu bahwa pemain sandiwara pada saat dia memerankan perannya, itu seringkali tidak sama dengan karakter yang sesungguhnya, berbeda dengan karakter yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan ular beludak, saudara. Orang-orang Farisi itu dikatakan oleh Tuhan Yesus itu seperti ular beludak, saudara. Kalau di dalam Matius 12 ayat yang ke-34 itu dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat," kata Tuhan. Orang Farisi juga diumpamakan seperti kuburan. Luarnya bersih, luarnya bagus, tetapi dalamnya busuk. Sehingga kehidupan mereka menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Kita sadar itu sehingga kita akan membawa hidup ini tidak sembrono, tetapi membawa hidup dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajarkan, biar itu akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Puji bagi nama Tuhan. Renungan saya
sampai di sini, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin.